Halo, gimana kelas 4 kabar kalian pagi ini? Sehat? Oh ya, sama ya, Mas juga sehat. Kalian udah sarapan? Oke, Musa udah siap belajar? Tera? Kalian? Siki? Oke, kita belajar ya. Kalian udah siapkan buku ya? Sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, kita mau ulang pelajaran kita kemarin ya. Kalian bisa buka di unit 1 di halaman 4, mendahulukan kewajiban. Ada yang masih ingat apa itu kewajiban? Oke, mau saya dulu silahkan. Betul ya, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan sesuai aturan. Nah, sekarang contoh kewajiban di rumah. Bisa sebutkan ya satu-satu. Siapa mau sebutkan dulu? Oke, silahkan Kaleb. Yang pertama, tuh membersihkan rumah. Yang kedua, silahkan Teren. Ya, betul ya, membantu orang tua. Yang ketiga, Seki silahkan. Ya, mematuhi aturan keluarga. Nah, itu contoh-contoh kewajiban yang kalian lakukan di rumah. Nah, kemarin ada juga mengenai cerita Lani dan adiknya. Nah, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Siapa mau jawab? Oke, mau saya silakan. Betul ya, Lani merawat tanamannya. Kalau adiknya bagaimana? Silakan, Kaleb. Ya, adiknya tidak merawat tanaman. Jadi yang melakukan kewajiban di sini yang mana? Lani atau adiknya? Silakan, Teren. Ya, betul Lani ya. Lani melakukan kewajibannya, yaitu merawat tanaman. Nah, apa ya akibatnya kalau kita tidak melakukan kewajiban? Siapa mau jawab? Ya, silahkan Kaleb. Tuh, ya, tidak harmonis, ada kekacauan, ya, tidak damai. Tuh, ya. Nah, sekarang kita mau bahas unit yang kedua ya, menerima haku. Kalian bisa buka di halaman 17. Nah, di situ ada gambar apa? Siapa mau cerita gambar di halaman 17? Oke, silahkan Moza. Ya, betul ya, seorang ibu yang menggendong bayinya. Nah, kita mau cari tahu hak-hak apa yang bisa kita terima atau peroleh di dalam keluarga atau di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Kita mau bahas satu-satu ya. Nah, kita mau bahas dulu hak-hak yang bisa kita terima atau peroleh di dalam keluarga. Yang pertama, siapa mau baca dulu? Oke, silahkan. Teren. Oke, terima kasih ya. Mengenai yang pertama, apa hak kita yang bisa kita peroleh di dalam keluarga? Ya, silahkan kalian. Betul ya, mendapatkan kasih sayang. Nah, kasih sayang yang kita peroleh dari orang tua, bagaimana kita menanggapinya? Oke, Zeki silahkan. Betul ya. Kita berterima kasih, kita bersyukur karena orang tua menyayangi kita. Hmm. Nah, sekarang yang kedua, apa yang bisa kita peroleh di dalam keluarga? Hak apa yang bisa kita peroleh? Nomor dua, siapa mau baca? Oke, silakan, Teren. Terima kasih ya bacaannya. Nah, yang kedua, hak apa yang bisa kita peroleh di dalam keluarga? Moza, silakan. Tuh, mendapatkan perlindungan. Nah, mendapatkan perlindungan ini, bagaimana orang tua bisa memberikan? Silakan, kalau ya, betul ya. Orang tua
berkewajiban memberikan perlindungan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan kemampuan dari orang tua. Nah, sekarang yang ketiga, siapa mau bantu baca yang ketiga? Oke, Zeki, boleh silakan. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang yang ketiga, apa ini? Hak yang bisa kita peroleh dalam keluarga. Karen mau jawab? Silakan. Oh, mendapat kesehatan. Terima kasih ya, Teren. Bagaimana mengenai mendapatkan kesehatan? Apa yang dilakukan orang tua kalian? Ya, silahkan kalian. Betul ya. Saat kita sakit, kita diperiksa ke dokter. Nah, itu merupakan hak yang kita peroleh ya dari orang tua mendapatkan kesehatan. Ya, sekarang yang keempat. Siapa mau baca yang keempat? Oke, silahkan Moza. Terima kasih ya. Nah, yang keempat, hak apa yang bisa kita peroleh dalam keluarga? Ya, silahkan, Teren. Ya, mendapatkan hak untuk bermain. Tuh. Nah, sekarang kita buka di halaman yang ke-20, yang kelima. Hak yang bisa kita peroleh di dalam keluarga. Siapa mau baca? Oke, Zeki, silahkan. Terima kasih ya pembacaannya. Tuh, yang kelima mendapatkan pendidikan. Nah, gimana? Apakah kalian menerima hak-hak tadi ya ada 5 ya, hak yang kalian bisa peroleh di dalam keluarga. Gimana? Apakah kalian terima? Oke, silahkan kalian. Wow, bagus ya. Ya, kalian sudah menerima hak kalian ya. Terus, hmm, kalian karena menerima hak-hak kalian ya yang ada di dalam keluarganya. Kita mau melihat satu gambar. Coba kalian perhatikan gambar ini dan kalian bisa komentari gambar ini ya. Sebentar, Miss mau share screen. Ini ya, gambar mereka anak-anak ya. Siapa mau komentar? Oke, Teren, silakan. Ya, anak-anak yang ada di pinggir jalan ya. Tuh, siapa mau kasih komentar lagi? Oke, mau saya silakan. Ya, kasihan ya, terlihat kasihan. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, hak apa yang tidak mereka peroleh? Siapa mau jawab? Oke, kalau silakan. Ya, tuh ya. Mereka tidak mendapat tempat tinggal yang layak, mereka juga tidak mendapatkan perlindungan. Nah, kalau gitu, setelah melihat gambar ini, kalian juga mungkin pernah lihat ya di jalan. Kalian bandingkan dengan keadaan kalian gimana? Perasaan kalian. Silahkan kalian. Ya, kalian pasti bersyukur ya, berterima kasih karena orang tua memperhatikan kalian dan juga memberikan hak kalian. Gitu ya, ada contoh kita sudah bahas. Oke, nah itu tadi ya. Kalian sudah menerima, tapi di sisi lain ada juga anak-anak yang nggak menerima haknya. Kita pasti prihatin. Tapi kalian, ini membuat kalian bersyukur ya, karena kalian sudah menerima hak kalian di rumah atau di dalam keluarga. Nah, sekarang kita mau bahas, selain tadi hak yang bisa kalian peroleh di dalam keluarga atau rumah, kita mau bahas hak yang bisa kalian peroleh di dalam sanggar belajar atau sekolah. Nah, kalian bisa buka di halaman 20 ya. Siapa mau bantu baca? Yang pertama, paragraf pertama dulu. Oke, silahkan Moza.
Oke, terima kasih ya. Hak apa yang kalian bisa peroleh di dalam sekolah? Hak yang pertama, silahkan, Seki. Ya, mendapatkan layanan pendidikan. Nah, ini berarti kalian sama ya, memiliki hak yang sama. Antara satu dengan yang lain, semua teman kalian sama memperoleh layanan pendidikan. Nah, yang kedua, apa ini? Siapa mau baca? Oke, silahkan, Teren. Oke, yang kedua, apa hak yang kalian peroleh? Betul, mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkreasi. Ya, jadi kalian bisa mengembangkan diri kalian menjadi lebih baik di dalam sekolah. Diberikan kesempatan ya. Tuh. Nah, sekarang yang ketiga, siapa mau baca? Oke, mau saya silakan. Betul. Nah, yang ketiga, hak apa yang bisa diperoleh di dalam sekolah? Ya, mendapat perlindungan. Nah, mendapat perlindungan di sini dalam arti sama ya, kalian satu dengan yang lain, kalian akan mendapatkan perlindungan sehingga dalam belajar kalian bisa merasakan suasana yang tenang, aman, dan juga nyaman untuk belajar. Nah, itu tadi hak yang bisa kalian peroleh di dalam sekolah atau sanggar belajar. Nah, sekarang kita akan mau bahas hak kalian di dalam masyarakat atau sebagai warga masyarakat. Ya, kalian bisa buka di halaman 21 ya. Nah, siapa mau baca di pertama dulu? Oke, silakan Tyra. Nah, terima kasih ya. Nah, yang pertama, hak apa yang kalian bisa peroleh di dalam masyarakat? Silahkan kalian. Betul ya. Mengembangkan bakat dan kemampuan. Nah, di situ ada gambar. Siapa mau cerita? Silahkan Mosa. Ya, ada anak-anak yang sedang belajar main musik. Nah, di dalam masyarakat, bisa ya kalian juga mengembangkan bakat kalian. Ada yang suka main musik. Di sini siapa yang suka main musik? Oh, oke. Ya. Nah, kalian bisa mengembangkan ya. Kalian suka musik apa? Di sini biola. Ada mungkin kalian suka main gitar. Bisa kalian belajar main gitar juga. Nah, kalian bisa mengembangkan diri, kemampuan baik di dalam musik ataupun olahraga. Nah, ini juga hak kalian sebagai masyarakat. Nah, sekarang hak yang kedua di dalam masyarakat. Siapa mau baca? Oke, Terence silahkan. Ya, terima kasih ya pembacaannya. Nah, yang kedua, mendapatkan berbagai layanan umum. Nah, misalnya apa saja ini layanan umumnya? Ya, mau saya silahkan. Tuh, yang pertama di layanan kesehatan. Dalam arti semua memiliki hak yang sama ya di rumah sakit. Kalau sakit bisa dirawat di rumah sakit. Nah, yang kedua, oke Jiki silakan. Tuh, layanan di bidang pendidikan. Kalian bisa memperoleh hak yang sama ya. Semua memiliki kesempatan untuk belajar. Contoh yang lain lagi, layanan umum. Silakan, kalau ya, terima kasih ya. Layanan administratif. Nah, ini kayak misalnya kalian memperoleh akte kelahiran. Nanti kalau kalian umur sudah 17 tahun, ada bisa memperoleh KTP. Nah, ini layanan administratif yang
merupakan hak yang bisa diperoleh semua warga masyarakat. Terus contoh lainnya, ya silakan Mas. Ya, betul ya. Layanan umum lainnya seperti air bersih, telepon, listrik, internet. Nah, semua warga masyarakat bisa ya memiliki hak yang sama memperoleh hal-hal ini. Nah, sekarang yang ketiga, apa hak yang bisa kita peroleh di warga masyarakat? Siapa mau baca? Oke, Teren silahkan. Ya, terima kasih ya. Jadi yang ketiga, apa yang kita bisa peroleh? Hak yang bisa kita peroleh di dalam masyarakat. Silakan, Moza. Ya, menyampaikan gagasan dan pendapat. Contohnya, bagaimana? Ya, silahkan kalau. Ya, betul. Kita bisa waktu ada pembersihan ya di lingkungan kita. Atau mungkin kita bisa kasih saran ke Pak RT, gitu ya. Ya, betul. Nah, sekarang yang keempat. Silakan, Zeki. Ya, terima kasih ya pembacaannya. Nah, yang keempat, hak apa yang bisa kita peroleh? Mau saya silakan. Ya, melakukan berbagai kegiatan sosial keagamaan. Setiap warga masyarakat bebas ya. Ya, nah itu tadi hak-hak yang bisa kalian peroleh di dalam keluarga, kemudian di dalam sekolah, dan juga di dalam masyarakat. Nah, kalau di halaman 23, sebagai warga negara, hak dan kewajiban ini juga sudah diatur dalam UUD 1945. Di situ ada 8 ya, 8 hak yang sudah diatur. Nah, siapa mau sebutkan satu-satu? Yang pertama, silakan Mose. Betul, hak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Nah, yang kedua, silahkan Kaleb. Ya, hak membela negara. Yang ketiga, Teran, silahkan. Hak berpendapat. Yang keempat, Zeki. Ya, hak kemerdekaan memeluk agama. Yang kelima, Masa, hak mendapat pengajaran. Yang keenam, silahkan Kaleb. Ya, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, yang ketujuh, silakan Teran. Ya, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan yang 8 terakhir, silakan Siki. Ya, hak mendapat jaminan keadilan sosial. Nah, dalam melakukan hak media dan juga dalam melakukan kewajiban, tidak boleh ada apa? Silahkan kalian. Ya, tidak boleh ada diskriminasi. Diskriminasi siapa? Tahu apa ini diskriminasi? Oke, mau saya silakan. Ya, membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, ya. Kita nggak diskriminasi seperti itu. Nah, kalau kalian melakukan hak kalian dengan melakukan kewajiban dan memperoleh hak kalian dengan seimbang, apa yang bisa terwujud atau kalian dapatkan? Silahkan, Moza. Ya, betul. Akan tercipta kehidupan yang harmonis, nyaman, tentram, dan juga sejahtera. Ini semua kita ingin peroleh ya. Maka kita melakukan kewajiban dan hak secara seimbang ya. Kita melakukan kewajiban. Nah, kalau hak dan kewajiban tidak seimbang, apa akibatnya? Silahkan Teren. Itu akan timbul masalah atau perselisihan. Nah, itu tadi kita sudah bahas ya.
apa manfaatnya jika kita melakukan kewajiban dan hak, dan juga akibatnya jika tidak melakukan kewajiban dan hak secara seimbang. Nah, sekarang kalian bisa buka di halaman 24 ya. Nah, di situ ada 5 hal contoh pelanggaran HAM yang ditemukan di sekolah. Apa saja nih? Yang pertama, silakan siapa mau jawab. Oke, Kaleb, silakan. Ya, coba ya, terima kasih Kaleb ya. Guru membeda-bedakan. Nah, mungkin berdasarkan kepintaran, atau mungkin berdasarkan suku, gitu ya. Itu contoh pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Nah, yang kedua, silahkan Moza. Yuk, guru memberikan sanksi atau hukuman secara fisik, gitu ya. Nah, yang ketiga, silahkan Teren. Ya, siswa mengejek atau menghina siswa yang lain. Kita nggak mau ya seperti itu ya. Kalau yang keempat, silakan Siki. Ya, siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain. Nah, ini juga nggak mau dilakukan. Ini juga contoh pelanggaran hak asasi. Nah, yang kelima, silahkan Moses. Hmm, tawuran. Kalian tahu artinya tawuran? Oke, kalian silahkan. Ya, berkelahi itu ya, antar sekolah. Tidak ya dilakukan. Nah, itu tadi beberapa hal ya yang hak kalian bisa diperoleh di dalam keluarga, di dalam sekolah, dan juga di masyarakat. Tadi juga ada contoh pelanggaran hak asasi. Tuh. Nah, sekarang apakah kalian ada pertanyaan mengenai hak tadi? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti Miss yang tanya ya. Nah, ada masih ingat apa itu hak? Silahkan, Mose. Ya, betul. Segala sesuatu yang kalian peroleh ya. Tuh. Nah, sekarang contoh 3 hak anak di rumah. Oke, silakan kalian. Tuh, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, dan juga mendapatkan kesehatan. Ya, kalau gitu sekarang pertanyaannya, apa perbedaan hak dan kewajiban? Siapa yang tahu? Oke, mau saya silakan. Ya, tuh. Jadi kalau hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Kalau kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Tuh. Nah, kalau sekarang pertanyaannya mana dulu? Hak atau kewajiban dulu yang dilakukan? Kalian silakan. Betul. Melakukan kewajiban dulu baru bisa memperoleh gitu ya. Nah, sekarang Miss ada bagian ya mau kasih tunjuk. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, kalau kalian lihat ya, ada bagian warna pink di sebelah kanan dan biru di sebelah kiri ya. Contoh hak. Yang pertama, mendapatkan akses pendidikan yang baik. Ini hak ya. Nah, kalau yang sebelah kanan, mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah. Ini hak atau kewajiban? Oke, silakan. Kalian. Tuh, kewajiban ya. Memperoleh kasih sayang dan perhatian. Ini hak atau kewajiban? Parent, silakan. Ya, ini hak ya. Kalau membantu membersihkan lingkungan rumah, mau saya silakan.
Ya, ini kewajiban. Mendapatkan asupan gizi yang cukup. Oke, Seki, silakan. Ya, hak. Ya, jadi ini perbedaan antara hak dan kewajiban. Jadi memperoleh hak itu kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Ya, ya kalian sudah bisa ya bedakan antara mana hak, mana kewajiban. Ya. Dan hak dan kewajiban perlu dilakukan secara seimbang supaya harmonis. Jadi ya, bisa dimengerti pelajaran hari ini atau ada yang mau ditanyakan? Oke, mantap ya. Nah, kalau gitu kita mau isi agenda ya. Oke, kalian siapkan catatan agenda kalian ya. Kalian bisa tulis 5 Januari 2024. Ada yang masih ingat tadi kita bahas apa ya hari ini? Oke, Kang Lab, silakan. Ya, betul ya, hak anak di rumah. Kalian bisa tulis hak kita dalam keluarga atau rumah. Terus apa lagi? Kita bahas apa lagi ya? Mau saya silakan. Ya, hak kita di sekolah. Kalian bisa tulis ya hak kita di sekolah. Terus apa lagi kita bahas? Ya, silakan kalian. Ya, hak di masyarakat. Ya, agenda. Jadi inti pelajarannya kita sudah bahas itu ya, hak di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, makasih ya.